Tema kali ini kita akan membahas soal ekonomi dan keuangan Kota Banjarbaru. Tapi sebelum membahas jauh tentang persoalan itu, apa sih sebenarnya tugas dan pokok serta fungsi dari Komisi 2? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Komisi 2 sesuai dengan tata tertib di DPRD Kota Banjarbaru itu membidangi bidang ekonomi dan keuangan. Nah, kita di DPR ini mitra kerja dari Komisi 2 yang pasti adalah prioritas utama mitra kerja dengan BP2RD, ini terkait dengan pajak. Jadi kita ada 11 sektor pajak, kemudian juga BPKD, ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kemudian juga dengan dinas-dinas lainnya seperti dinas perdagangan terkait dengan pasar, dinas koperasi, kemudian penanaman modal, PTSP ya, DPN PTSP, kemudian juga dinas perhubungan yang ada ranah di situ masalah parkir. Nah, kemudian juga dinas DKP 3, di situ ada pembibitan ikan, kemudian ada lesehan, kemudian juga dinas LH lingkungan hidup, di situ ada laboratorium yang menghasilkan PAD di sektor distribusi, kemudian dinas pariwisata ada punya kolam renang, ada punya taman Underpil, kemudian juga bagian umum Pemko Banjarbaru itu ada lapangan Nurjani, lapangan Minggu Raya dan lain sebagainya. Ini semua dinas-dinas yang menjadi mitra kerja Komisi 2. Dan kemudian ketika membahas bersama mitra kerja tersebut, prosedurnya seperti apa biasa? Jadi di dalam mekanisme mengundang mitra, biasanya kami menggunakan staf kita punya staf. Nah, staf ini bersurat kepada SKPD terkait, kemudian nanti kita atur jadwal, kemudian rapat di DPR. Nah, di situ kita ingin menggali informasi, sharing terkait dengan capaian kinerja atau mungkin keluhan masyarakat yang disampaikan ke Komisi 2. Bisa dijelaskan secara umum kondisi keuangan kemudian perekonomian di Banjarbaru seperti apa saat ini? Jadi kondisi keuangan saat ini tidak hanya di Banjarbaru, menurut saya seluruh Indonesia. Dinas pemerintah daerah mengalami kontraksi di bidang ekonomi. Karena kita tahu pandemi ini sudah berjalan 1 tahun. Ini cukup banyak menguras energi pemerintah daerah, terutama dalam hal penanganan kesehatan, kemudian juga penanganan bansos. Dan kita tahu juga pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 itu mewajibkan kepada daerah akan melakukan refocusing anggaran. Nah, refocusing ini bagian dari tugas pemerintah daerah untuk menyesuaikan atau merelokasi anggaran yang sudah diketok palu untuk disesuaikan dan dialokasikan anggaran tersebut difokuskan pada penanganan COVID. Jadi ini luar biasa. Jadi banyak program atau kegiatan dari SKPD yang tadinya sudah masuk dalam RKA kemudian dilakukan realokasi anggaran sehingga dipangkas. Jadi yang pangkas ini yang paling banyak tentunya pada perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan. Nah, ini dana ini yang cukup besar dipangkas dan di seluruh SKPD, termasuk juga di DPR. Bicara soal keuangan, apa menurut pandangan Komisi 2 yang paling berdampak di Banjarbaru? Sektor apa Mas? Jadi kalau kita melihat Corona atau COVID-19 ini di Banjarbaru, saya menilai yang terdampak sekali adalah sektor wisata. Pariwisata, terutama hotel dan sarana pendukungnya ada transportasi, termasuk juga penerbangan, kemudian juga tempat hiburan di Banjarbaru, kemudian juga kafe-kafe atau restoran yang waktunya dibatasi dan pengunjungnya juga dibatasi. Ini juga sangat berdampak luar biasa. Kita tahu kalau bicara Banjarbaru ini kota jasa. Di sini ada banyak hotel, ada banyak jasa kuliner, ada banyak jasa transportasi. Ini berdampak sekali. Jadi semua kota dampaknya jauh lebih dirasakan ketimbang kabupaten. Oke, warga Banjarbaru kita sudah mulai mencoba mengulas bagaimana kondisi keuangan di Banjarbaru, khususnya di masa pandemi COVID-19. Pada saat ini juga banyak terjadi refocusing anggaran dan beberapa hal yang memang sudah harus direalisasikan
saat ini mesti tertunda Pak Samsuri ya. Betul. Bagaimana cara penyiasatan Betul. agar sebelumnya banyak promosi-promosi yang telah dilakukan pemerintah kota. Jadi kalau kita bicara memang mencari solusi dalam rangka mengatasi ekonomi yang saling terpuruk ya, kita tahu bahwa di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu, ini angka pengangguran atau angka kemiskinan ini sudah mencapai 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Begitu juga Kalimantan Selatan, kita bisa lihat di update koran, itu angka kemiskinan juga sudah luar biasa mendekati angka 5%. Nah saya yakin juga di Banjarbaru pasti ada peningkatan ini. Kita tahu bahwa di Banjarbaru memang termasuk daerah yang punya IPM tertinggi di Kalsel. Kemudian ini juga akan berbanding lurus dengan pengangguran dan lain sebagainya. Ini juga pasti akan ada peningkatan pengangguran, ada peningkatan angka kemiskinan. Cuman angka secara pastinya ya kita belum tahu, yang pasti saya yakin ada peningkatan di sektor ini. Nah untuk itu pemerintah Kota Banjarbaru perlu bersinergi, perlu melakukan inovasi, kreativitas dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan ini di masa pandemi. Ya tentunya kebijakan dari Pemko yang harus dikeluarkan, misalnya terutama terhadap kawasan-kawasan kuliner, diberikan satu ruang, tetapi dengan cara tetap melakukan prokes. Saya berharap ini betul-betul jadi perhatian pemerintah kota agar UKM-UKM yang ada di Banjarbaru ini tidak terpuruk lebih dalam. Oke, banyak hal yang terdampak akibat pandemi termasuk di Banjarbaru. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Samsuri adalah sektor pariwisataan. Setelah ini kita akan membahas soal bagaimana capaian-capaian ataupun yang telah dilakukan SKPD terkait yang menjadi mitra kerja dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Apa yang dilihat Komisi 2? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan capaian kinerja dari mitra kerja Komisi 2, tidak terlepas kita bicara tentang pendapatan. Jadi pendapatan ini ada di domainnya BP2RD. Pajak ya? Iya, pajak. Nah, pajak ini menjadi ujung tombak di dalam kita menggali PAD Kota Banjarbaru. Nah kita tahu bahwa masa pandemi ini memang masa yang kita sangat prihatin, sehingga kita juga sebagai wakil rakyat berharap kepada pemerintah Kota Banjarbaru khususnya BP2RD agar berlaku arif, bijak, dan melihat kondisi fakta di lapangan. Saat ini semua usaha terdampak akibat COVID. Bahkan ada yang pilot. Betul, ada yang pilot. Bahkan di beberapa daerah di luar kita banyak yang pilot. Di tempat kita pun mungkin 1-2 hotel juga mengalami pilot yang sama. Nah saya berharap ini menjadi kebijakan pemerintah kota. Karena kita tahu seperti contoh bandara. Bandara ini kan penerbangan atau jumlah penumpang di saat sebelum pandemi dengan pandemi sangat jauh beda. Iya, menurun drastis. Betul, sangat menurun drastis. Nah oleh karena itu kami berharap pada pemerintah Kota Banjarbaru melalui BP2RD agar memberikan semacam stimulus-stimulus atau mungkin semacam relaksasi pajak. Nah kita berharap relaksasi ini bisa dilakukan dengan pertimbangan tadi untuk mengatasi penurunan tajam terhadap sektor ekonomi. Kita berharap relaksasi ini dilakukan. Tidak hanya di bandara saja, betul. Dalam sektor usaha itu Di seluruh sektor yang berkaitan dengan ekonomi di Kota Banjarbaru. Kita berharap ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru agar masyarakat kita yang punya usaha-usaha di bidang sektor ekonomi ini betul-betul bisa terbantu lah minimal. Selain sektor pajak di BPD, mitra kerja yang lain seperti apa Pak? Jadi mitra kerja kita selain BP2RD ini pajak, kemudian ada mitra kerja kita juga yang terkait dengan perdagangan, dinas perdagangan. Saat ini kita juga hari ini ya pemerintah Kota Banjarbaru bersama pedagang melakukan relokasi pasar hari ini ya. Pasar Botu ya? Iya, pasar Botu. Kita tidak tahu. Komisi 2 beserta komisi lainnya akan melakukan kunjungan lapangan. Kita melihat situasi dan kondisi pasar yang saat ini mau ditempati oleh pedagang kita seperti apa. Kita yakin pasti banyak keluhan yang akan disampaikan oleh pedagang terhadap kami di DPR. Dan ini menjadi bahan kami untuk rapat. Selain jadi bahan Pak Samsuri, kalau untuk melihat potensi pendapatan daerah dari pasar yang baru dibangun itu dan baru diresmikan itu, apa Pak Samsuri?
Jadi selain pasar, memang kita tahu bahwa di pemerintah Kota Banjarbaru andalan pendapatan daerah ini dari sektor pajak, terutama pajak BPHTB. Iya. Nah, BPHTB ini juga menjadi ujung tombak kita yang saat ini dan di periode kemarin 2020 ini menjadi primadona pajak kita. Nah, kita berharap BPHTB ini juga terus berjalan, tetapi di satu sisi juga kita banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait dengan BPHTB. Kita berharap kepada BPD melalui pemerintah Kota Banjarbaru ini juga menjadi bahan relaksasi, ya, relaksasi agar para pelaku usaha di bidang penyesuaian pajak ini betul-betul bisa terbantu dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian Pak Samsuri bicara pajak tentu ada hal yang bersinggungan juga seperti soal retribusi. Betul. Di seluruh SKPD di Kota Banjarbaru, kalau boleh saya urut, yang pertama itu ada Dinas Perhubungan, itu terkait dengan parkir yang ada di badan jalan di seluruh wilayah Kota Banjarbaru. Kemudian juga ada retribusi di bidang aset. Jadi ada penyewaan aset, Bina Satria contohnya, Buru Dewi Senawan, kolam renang, lapangan Murjani juga, Panderpil juga. Itu semua aset-aset daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD yang menjadi mitra kerja kami. Dan kami berharap di masa pandemi ini tentunya pendapatan dari sektor retribusi kita sangat yakin kita akan menurun, Pak. Akan menurun karena ini terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas masyarakat yang memang dibatasi karena PPKM kan dibatasi oleh pemerintah, sehingga retribusi ini kita tidak berharap banyak dan pasti ini akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Kemudian beberapa tempat hiburan ataupun wahana permainan di Banjarbaru juga seperti kolam renang tutup, tidak dibuka sementara waktu. Jadi kita memang dibentukkan pada kondisi PPKM. Nah, PPKM sendiri kan tentunya ini menjadi kewajiban pemerintah Kota Banjarbaru di dalam melaksanakan kegiatan masyarakat ini. Nah, ini memang menjadi buah simalakama bagi kita, bagi pemerintah kota, bagi juga masyarakat. Nah, kita berharap kepada pemerintah kota selama itu prokes masih bisa dijamin oleh pelaku usaha, ya tolonglah diberikan kebijakan. Yang pasti juga pelaku usaha juga harus betul-betul berkomitmen untuk melakukan prokes. Kalau tidak ada retribusi yang terselamatkan. Betul, saya berharap seperti itu, Pak. Karena kita tahu kita percuma memperketat di bidang wisata ini atau di bidang kuliner dan sebagainya. Tapi di satu sisi di pasar atau misalnya di tempat-tempat terjadi kerumunan massa. Nah, ini juga akan sia-sia. Iya. Akan sia-sia. Kita memperketat di bidang ini yang justru sektor lain malah nah gitu. Kita berharap seperti itu. Jadi betul-betul kalau ingin ketat semua, kita berharap seperti itu. Kemudian pajak sudah, retribusi juga sudah, seperti soal perizinan. Apa yang diharapkan daerah dari potensi perizinan itu? Jadi memang di PMPTSP ini yang membidangi bidang perizinan, kita tahu bahwa saat ini juga mengalami hal yang sama, saya yakin. Nah, kita berharap izin-izin ini sesuai dengan visi-misi Kota Banjarbaru, kota pelayanan. Kita berharap pelayanan ini betul-betul bisa tetap ditingkatkan, tetap harus dilakukan dengan sesuai dengan prosedur. Kita berharap tidak terhambat. Bila perlu diberikan juga relaksasi, Pak. Relaksasi agar si pengusaha ini atau investor atau orang yang ingin menanamkan modal di Kota Banjarbaru mendapat satu keringanan-keringanan. Dan ini juga himbauan dari pemerintah pusat. Pak Samsuri, terkini Banjarbaru sudah memiliki mall pelayanan publik. Banyak instansi terkait memberikan atau menyediakan layanan di mall pelayanan publik. Apa yang dipandang Komisi 2 agar keberadaan mall pelayanan publik itu juga menjadi bagian untuk menggenjot pendapatan?